Seorang atlet golf putri hilang diduga diculik saat menghadiri perayaan ulang tahun sang nenek di restoran di kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Meski pihak pelapor telah mencabut laporan, namun polisi tetap menggelar penyelidikan. Kabar mengejutkan datang dari dunia olahraga golf tanah air. Seorang atlet putri, Jesslyn Wijaya, diduga diculik saat menghadiri perayaan ulang tahun sang nenek di restoran kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat 13 Juli lalu. Polres Metro Jakarta Pusat masih menyelidiki dugaan penculikan ini. Sejumlah saksi telah diperiksa dan rekaman CCTV lokasi tengah diperiksa untuk mengidentifikasi para pelaku. Meski pelapor yang juga teman dekat korban mencabut laporan, namun polisi masih tetap menyelidiki kasus ini untuk memastikan ada tidaknya unsur penculikan yang dialami korban. Kita masih belum menemukan keterangan perkara yang sebenarnya terjadi, apakah ada perbuatan pidana atau tidak dalam peristiwa tersebut. Artinya korban sudah ditemukan? Belum. Jadi untuk korban sendiri masih kami lakukan penyelidikan keberadaannya. Ada kemungkinan tidak di kota Jakarta, namun kami masih melakukan penyelidikan sampai dengan menemukan benarkah peristiwa ini atas kemauan korban atau memang ada dugaan tindak pidana penculikan seperti yang dilaporkan di awal. Menurut kesaksian, saat kejadian korban dibawa paksa pria berbadan kekar dengan mata serta mulut dibekap. Meski sempat berteriak minta tolong dan memberontak, korban tetap digotong paksa masuk ke dalam mobil. Setelah kejadian itu, pihak keluarga dan teman-teman tidak bisa menghubungi dan mengetahui keberadaan korban. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemuda asal Madiun, Jawa Timur hilang dari rombongan saat tur wisata di Korea Selatan. Keluarga mengaku tidak mengetahui anaknya pergi ke luar negeri dan berharap anaknya ditemukan selamat. Ibunda dari Femas Yani Arianto, usia 22 tahun, pemuda asal Madiun yang dilaporkan hilang saat berwisata di Korea Selatan, memang mengaku sama sekali tidak mengetahui keberangkatan anaknya ke luar negeri. Menurut si ibu, anaknya tersebut hanya berpamitan untuk pergi bekerja di Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, pemerintah Desa Batengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, membenarkan jika Femas warganya hilang di Korea Selatan dari media sosial. Pak, itu diketahui hilang, pihak lurahan tahunya dari mana, Pak? Kami tahu dari sosial media, dari TikTok, dari Facebook yang sudah beredar. Apakah ada keluarga mengadu ke kelurahan? Untuk sementara ini belum. Harapan saya semoga anak saya diparingi umur panjang, badannya sehat dimanapun dia berada. Saya doakan terus. Mungkin yang disampaikan ke putranya. Ya, jaga diri, hati-hati dimanapun. Soalnya saya tidak tahu di mana. Menurut Muatin, selama ini anak kedua dari 3 bersaudara tersebut tidak pernah meminta uang saku untuk keberangkatannya ke luar negeri. Persoalan ini berkembang setelah ibu berusia 56 tahun ini menerima panggilan telepon dari pihak yang mengaku dari Biro Tur yang memberangkatkan anaknya. Ia lalu diminta menanggung kerugian puluhan juta rupiah akibat hilangnya Femas dari rombongan tur wisata di Korea Selatan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 1 korban tewas akibat ledakan di perumahan elit di Medan, Sumatera Utara. Korban merupakan istri dari pemilik rumah, sementara 2 korban lainnya masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 1 korban ledakan rumah di Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Korban bernama Jessica, istri dari pemilik rumah, dievakuasi dari kamar mandi lantai 2 dalam kondisi meninggal dunia. Evakuasi berhasil dilakukan setelah petugas mengerahkan alat berat dan perlengkapan untuk mengevakuasi korban yang berada di bawah reruntuhan bangunan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 1 orang korban yang kita cari. Kemungkinan besar akan kita upayakan untuk tidak dirobohkan semua ya. Kita harus mencari titik-titik yang memang signifikan untuk kita temukan korban. Dua lagi berarti Pak? Diinfokan 2 lagi. Bahwa Bapak dari pemilik rumah, puji Tuhan sehat walafiat,
pada saat kita evakuasi dari lantai 3 sampai dengan saat ini sudah berbincang-bincang juga, kita mendalami informasi. Kemudian yang anak balita saya sampaikan tadi lagi dirawat di Kolombia, kita doakan semoga prosesnya penyembuhannya lancar. Dan yang ketiga adalah si kurir pengirim paket itu yang tidak ada kaitan dengan kejadian ini, itu juga lagi dirawat di rumah sakit. Sebelumnya, 2 orang terdiri dari seorang pria dan balita berhasil dievakuasi dan kini dalam perawatan di rumah sakit. Hingga kini petugas gabungan terus berupaya mencari 2 korban lainnya, yakni ART dan pengasuh anak yang masih terjebak reruntuhan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Unjuk rasa di Gedung Kejaksaan Agung berlangsung ricuh. Massa menuntut Kejaksaan Agung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Ya, kita saksikan bersama. Pemirsa, kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa. Berbagai elemen mahasiswa di depan Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta. Massa beberapa kali berusaha merangsek ke gerbang gedung Bundar Kejagung, namun dihalau oleh petugas di lokasi. Selain mencoba merangsek masuk, massa juga membakar spanduk di pagar gedung Kejaksaan Agung. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Dalam aksinya, mahasiswa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal penegakan hukum dan memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten. Massa juga menuntut pihak Kejaksaan Agung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Kantor Hukum Hotman Paris dan partner di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara didatangi massa. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait keputusan Hotman membela ex-Jampitsus dan pernyataannya yang dianggap menghina profesi jurnalis. Sekelompok massa berunjuk rasa di depan kantor hukum Hotman Paris dan partner di Kompleks Ruko Kensington Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam orasinya, massa yang menamakan diri aktivis Connection ini menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satunya mendesak Hotman Paris menyampaikan klarifikasi terkait pernyataannya yang dianggap menghina profesi jurnalis. Selain itu, keputusan Hotman Paris membela ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah menimbulkan kontroversi. Selanjutnya, massa juga mengingatkan Hotman Paris fokus menegakkan hukum, bukan membela koruptor. Dan unjuk rasa ini berjalan tertib serta mendapat pengamanan dari personel Polsek Kelapa Gading. Kuasa hukum Febri Ardiansyah, Hotman Paris Hutapea, menuding Kapolri tidak meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka korupsi. Sementara Mensesnek Prasetyo Hadi meminta Hotman tidak membawa nama Presiden di kasus Febri. Kuasa hukum Febri Ardiansyah, Hotman Paris Hutapea, sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin kepada Presiden saat menetapkan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah sebagai tersangka. Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Yang paling penting kalian bertanya, kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya, saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan, ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Merespon pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea yang sempat menyinggung posisi Jampitsus Febri Ardiansyah sebagai sosok kebanggaan Presiden Prabowo Subianto dan meminta proses hukumnya dikaji ulang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan proses hukum terhadap mantan Jampitsus Febri Ardiansyah tidak memerlukan izin khusus dari Presiden. Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa
klaim Bang Hotman? Ya saya rasa sih kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin Presiden itu kan. Prasetyo juga secara tegas membantah anggapan tindakan hukum atau pemeriksaan terhadap pejabat setingkat Jampitsus harus mendapatkan persetujuan atau izin dari kepala negara. Menurutnya, sistem hukum di Indonesia sudah memiliki prosedur tetap yang mandiri. Tim Liputan Anyus melaporkan. Usai menuai kritik keras atas ucapannya kepada seorang jurnalis, pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan Indonesia. Sebelumnya, Forum Pemret menyesalkan sikap dan cara pengacara Hotman Paris dalam merespons pertanyaan wartawan saat jumpa pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Itu seorang kebanggaan dari ini, lihat enggak foto ini, kebanggaan dari presiden. Dan sudah mengembalikan ke negara 430 triliun. Belum lagi transfer prasi yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malah ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Ya? Itu dari institusi awal. Apa? Yang keliruan itu berarti berasalnya dari institusi awal. Iya, betul. Udah. Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Sudah, titik ya? Ya udah deh, jawaban sendiri lah. Jangan coba-coba. Nanti kau akan tulis menurut Hotman sih. Lu udah tahu jawabannya, kan? Sudah mulai. Forum Pemret menyesalkan sikap dan cara pengacara Hotman Paris Hutapea dalam merespon pertanyaan wartawan saat jumpa pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah pada 17 Juli lalu. Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Forum Pemret Retno Pinasti menyatakan pilihan kata dan cara Hotman Paris Hutapea dalam merespon pertanyaan wartawan tidak profesional dan merendahkan profesi wartawan yang sedang bekerja. Retno mengingatkan bertanya merupakan cara wartawan mengonfirmasi dan menggali keterangan narasumber. Hal itu sebagai bagian proses kerja jurnalistik dan disiplin verifikasi yang profesional dan dilindungi undang-undang. Sementara pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan Indonesia. Kuasa hukum Febri Adriansyah ini menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya kepada seorang jurnalis saat konferensi pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus. Waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan, yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi sehingga saya jadi emosional. Sekali lagi saya menyatakan minta maaf. Sekian dan terima kasih. Nggak tanya kakekmu lah. Ya udah deh, udah gua nggak tahu. Ya lu udah deh, saya nggak tahu kakek lagi. Jangan tanya. Udah deh, shut up. Nggak. Hotman menegaskan tindakannya tidak dapat dibenarkan. Hotman juga kembali meminta maaf atas ucapannya kepada wartawan yang bersangkutan dan organisasi wartawan atas insiden yang terjadi saat konferensi pers tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ada apa? Tanya makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri. Sementara itu, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI melaporkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya yang dinilai merendahkan profesi wartawan. Ya, Hotman Paris ya. Rombongan PWI mendatangi Mapolda Metro Jaya pada Senin malam untuk melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea. Direktur Anti Kekerasan Wartawan PWI Pusat, Edison Syahaan mengatakan pihaknya memutuskan menempuh jalur hukum karena menilai pernyataan tersebut telah menyinggung profesi wartawan. Menurutnya permintaan maaf yang telah disampaikan Hotman belum cukup dan tanpa penyesalan yang tulus. Sebagai bukti awal, PWI membawa rekaman video yang memperlihatkan pernyataan Hotman Paris. Ingin melaporkan
orang yang menyebut bahwa wartawan itu punya otak nggak gitu loh ya. Nah, seperti kita ketahui wartawan itu cerdas-cerdas loh. Jadi meskipun tadi pagi ya dia menyatakan memberikan permohonan maaf ya. Permohonan maaf, tapi sepertinya itu hanya seperti kebiasaan yang hanya dilakukannya itu. Itu benar-benar belum melakukan permintaan maaf yang jujur dari dalam hatinya yang paling dalam itu. Kortas Tipikor Polri mengumumkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi ke perusahaan terkait pengadaan batubara untuk PLN Batubara atau PLNBB. Polri memastikan ketiga tersangka telah ditahan. Penyidik Kortas Tipikor Polri telah menahan 2 tersangka yakni IT selaku Investment Manager PT Perusahaan Pengelola Aset dan FSN selaku Kepala Divisi Operasional Bintang Abadi Sempurna. Sementara tersangka FH selaku Direktur PT Bintang Abadi Sempurna saat ini berstatus sebagai narapidana dalam perkara lain dan sedang menjalani pidana di Lapas Salemba. Penyidik menemukan sejumlah penyimpangan dalam kasus ini, antara lain tidak adanya verifikasi ke PLN Batubara hingga tidak adanya verifikasi dokumen. Itu 38,8 miliar. Setelah melalui rangkaian proses penyidikan yang komprehensif serta koordinasi intensif dengan jaksa penuntut umum, berkas perkara terkait perkara ini telah dinyatakan lengkap atau P21, sehingga penyidik telah melakukan penahanan terhadap tersangka sebagai bagian dari proses penegakan hukum sebelum pelimpahan tahap 2 kepada kejaksaan. Dalam perkara ini, Korps Tipikor Polri, para penyidik telah melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, yaitu yang pertama saudara IT selaku Investment Manager PT Perusahaan Pengelola Aset Persero, dan yang kedua adalah saudara FSN selaku Kepala Divisi Operasional PT Bintang Abadi Sempurna. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bungkam saat diminta tanggapan terkait penolakan KPK menerima pengembalian amplop yang diduga gratifikasi. Kasus dugaan korupsi Bupati Nonaktif Kwansing Suhardiman Ambi. Ini soal gratifikasi ditolak KPK, Mas. Usai menghadiri rapat kabinet di Istana Kepresidenan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni enggan memberikan komentar terkait keputusan KPK yang menolak laporan penerimaan gratifikasi yang sebelumnya ia sampaikan. Sebelumnya KPK menolak laporan penerimaan gratifikasi berupa amplop yang diduga diberikan oleh Bupati Nonaktif Kuantan Singingi Suhardiman Ambi kepada Raja Juli. KPK beralasan gratifikasi yang disampaikan sudah masuk dalam ranah penyidikan. Namun, KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait gratifikasi yang melibatkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Gratifikasi ditolak KPK, Mas. Laporannya gimana, Mas? Gimana, Mas? Izin, Mas, tangannya, Mas. Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini tiba di Gedung Merah Putih KPK. Lalu Ahmad Zaini diduga terlibat kasus suap proses tender pengadaan barang dan jasa di Lombok Barat. Ya, pemirsa, ini dia mobil dari Lalu Ahmad Zaini yang tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Senin malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dengan mengenakan topi dan masker, Lalu tampak dikawal ketat sejumlah penyidik KPK. Lalu memilih bungkam dan langsung memasuki gedung KPK tanpa memberikan pernyataan apapun. Selain Bupati Lombok Barat, total pada 19 orang yang diamankan KPK dalam OTT di Lombok Barat. KPK juga menyita sejumlah dokumen serta uang tunai ratusan juta rupiah. Sebelumnya KPK menyegel ruangan Bupati Kabupaten Lombok Barat, pengadaan barang dan jasa dan Dinas PUPR PKP Lombok Barat. Penyegelan ruang kerja Bupati diduga berkaitan dengan proses tender pengadaan barang dan jasa hingga sejumlah proyek di Lombok Barat. Tim anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyegel sejumlah ruangan di Pemkab Lombok Barat. KPK segel beberapa ruangan, diantaranya ruang kerja Bupati, Dinas PUPR PKP, dan pengadaan barang jasa Lombok Barat.
PJ Sekda Lombok Barat menegaskan jika dirinya tidak mengetahui pasti terkait penyegelan tersebut, namun masih sempat bertemu dengan Bupati saat nobar final Piala Dunia. Kan enggak kita ada tahunya bahwa sampai di kantor ada ruangan yang disegel. Karena sampai saat ini kan belum ada rilis resmi itu persoalan. Nah ini belum kita keluar dari tadi kami di kantor dan belum ada informasi secara resmi ke kantor. Sejak tadi pagi Pak Bupati tidak ada di kantor? Kalau di kantor nggak ada, tapi sempat nonton bola bareng sampai subuh. Kendati dilakukan penyegelan oleh KPK, aktivitas pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat masih terpantau normal. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa Komisi 3 DPR RI bahas RUU perampasan aset bersama dengan peneliti dan akademisi. Ada 3 isu krusial yang ditampung Komisi 3 sebagai masukan untuk RUU perampasan aset. Rumusan pasal yang dapat memperkuat. 3 isu penting yang menjadi pembahasan dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yakni nomenklatur RUU, pengawasan terhadap aparat penegak hukum, hingga mekanisme pengelolaan aset hasil rampasan negara. Istilah perampasan aset juga dipertanyakan hingga diusulkan diganti menjadi pemulihan aset. Salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Rikwanto, mengusulkan agar Badan Pengelolaan Aset dalam rancangan RUU perampasan aset tidak di bawah Kejaksaan Agung. Bahkan dengan rekening khusus. Saya tertarik masalah perlunya Badan Pengelolaan Aset bukan lagi di Kejaksaan yang diserap oleh negara sedikit sekali. Saya setuju untuk hal tersebut. Ya, nanti mekanismenya seperti apa, orang-orang seperti apa, supaya nilai-nilai aset itu tetap bisa stabil dan bisa berjalan sesuai dengan rencana dari undang-undang, yaitu menghasilkan keuangan bagi pembelian aset. Kita ke informasi lainnya, pra-peradilan kedua Roy Suryo ditolak Hakim Tunggal. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hakim menilai Roy Suryo sengaja menunda pokok perkara dengan memecah satu persatu pra-peradilan. Pra-peradilan menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Ruang sidang berubah riuh oleh teriakan ibu-ibu pendukung Roy Suryo usai hakim membacakan putusan pra-peradilan. Kekecewaan pun ditumpahkan pendukung Roy Suryo. Hakim Tunggal Sidang Pra-peradilan Roy Suryo, Iketut Darpawan, memutuskan menolak seluruh permohonan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Hakim menilai Roy Suryo sengaja memecah satu persatu dan menyalahgunakan pra-peradilan dengan tujuan menunda pokok perkara. Dengan demikian, penetapan status tersangka Roy Suryo sah. Hakim Tunggal Iketut Darpawan menilai putusan pra-peradilan sebelumnya yang mengabulkan sebagian gugatan terkait penangkapan, penggeledahan dan penahanan tidak mempengaruhi pokok perkara. Nah, bagi saya menyerahkan sepenuhnya. Langkah selanjutnya pada para kuasa hukum saya. Mas Refli, Mas Abdul Ghafur Sangaji, Bu Soraya, Mas Tristan, kemudian Pak Yasena dan lain sebagainya. Ya, saya menyerahkan sepenuhnya. Apakah kemudian mau lanjut dengan pra-peradilan yang keempat? Karena apa? Karena pra-peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan. Permohonan kliennya ditolak, kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, menyatakan siap masuk ke pokok perkara. Kita hormati putusan ini dan tentu kalau ditanyakan pada Mas Roy, apakah Mas Roy siap untuk pokok perkara? At any time kita siap. Ya, ini adalah the lawyer's way untuk mencari jalan agar kemudian Mas Roy ringan, ya, kemudian ringan langkahnya ketika harus berhadapan dengan pokok perkara. Roy Suryo juga sudah mendaftarkan gugatan pra-peradilan ketiganya yang meminta ganti rugi dan rehabilitasi ke Polda Metro Jaya atas penangkapan, penahanan, serta penggeledahan yang dinyatakan tidak sah dalam penanganan kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Sidang pra-peradilan ketiga rencananya digelar pada 28 Juli. Tak berhenti, Roy Suryo berniat mengajukan gugatan pra-peradilan keempat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Roy Suryo lagi-lagi ajukan pra-peradilan terkait kasus ijazah Jokowi. Pra-peradilan ketiga Roy kini berisi ganti rugi ke Polda Metro Jaya terkait penanganan hukum kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo lagi-lagi ajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini Roy mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi ke Polda Metro Jaya terkait penanganan hukum kasus ijazah Jokowi, di mana berhubungan dengan putusan dari pra-peradilan pertamanya. Tak hanya berhenti di pra-peradilan ketiga, Roy Suryo bahkan siap mengajukan pra-peradilan keempat. Apakah kemudian mau lanjut dengan pra-peradilan yang keempat? Karena apa? Karena pra-peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan. Dan insya Allah akan bersidang pada hari Selasa tanggal 28 Juli yang akan datang. Dengan materi adalah ganti rugi atas putusan pra-peradilan yang pertama. Nah ini kita bisa uji nanti. Apakah putusan ganti rugi itu akan kemudian diterima atau ditolak? Permohonan pra-peradilan ketiga Roy didaftarkan ke pengadilan pada Rabu 15 Juli 2026 dan teregistrasi dengan klasifikasi perkara mengenai ganti kerugian. Tergugat satu adalah Kapolda Metro Jaya, Direskrimum Polda Metro Jaya, Kasubdit Kamnek, dan tim penyidik. Sementara tergugat kedua adalah Kejati DKI Jakarta, Aspidum Kejati DKI Jakarta, Kejari Jaksel, dan tim JPU. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku prihatin atas kembali terjadinya operasi tangkap tangan atau OTT yang menjerat Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Pernyataan itu disampaikan menyusul OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Ya, saya prihatin, ada kepala daerah kita sudah berikan retreat, ya. Kemudian nanti pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan untuk transparan, kemudian juga pembinaan kita dilakukan, pernah dikumpulkan juga oleh Pak Presiden di Sentul. Masih terjadi juga, kita kan tidak bisa, pertama mereka memang dipilih rakyat ya, rekrutmennya. Yang kedua, kembali ke integritas masing-masing orang. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kami pakar hukum tata negara dan konstitusi dari UMI Makassar, Dr. Fahri Bahamid SHMH. Selamat siang. Selamat siang, Pak Fahri. Selamat siang. Kabar baik? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Fahri, ini kita langsung saja menilai bagaimana sih sebenarnya kalau misalkan kita lihat beberapa kali ini di tahun ini juga dan juga tahun sebelumnya selalu ada kabar korupsi dari kepala daerah. Sebenarnya apa yang salah dari sistem di pemerintahan di Indonesia, Pak Fahri? Iya, sebenarnya secara teoritik itu kan ini menjadi apalagi namanya objek kajian yang sebenarnya sudah sangat berulang-ulang kali ya, baik dari lembaga kampus, baik dari apalagi namanya lembaga negara seperti KPK. Banyak kajian-kajian yang secara akademik sebenarnya telah menyoroti bahwa ada aspek yang sebenarnya perlu diatur dan perlu ditata kembali untuk bagaimana memastikan agar penyelenggara negara itu tidak lagi terjebak dalam soal-soal perbuatan moral hazard seperti itu ya, seperti perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi kalau yang disampaikan oleh Pak Mendagri itu memang ada benarnya bahwa memang pembinaan melalui kegiatan retreat ya. Retreat itu kan sebenarnya kegiatan pemerintahan, salah satu program unggulan Pak Prabowo dalam rangka untuk bagaimana sinkronisasi pemahaman, membangkitkan rasa nasionalisme, patriotisme, kemudian menyelaraskan program-program strategis pemerintah antara pusat dan daerah. Tapi sebenarnya kalau cuma hanya retreat itu tidak menjawab persoalan yang sangat elementer sebenarnya. Karena yang lebih mendasar daripada itu adalah persoalan perbaikan kesisteman kita. Memang sistem politik kita yang masih menyesahkan biaya politik yang sangat tinggi, ya, sangat high cost sebenarnya. Misalnya untuk pendanaan kampanye dan seterusnya itu sangat besar. Jadi kalau mau sebenarnya ini kita harus dari hulu dulu sebenarnya. Pengaturannya itu di arrangement itu dari hulu. Bukan kita cuma hanya melakukan penindakan di aspek perbuatannya gitu deh. Tapi sistem itu sendiri yang menjadi penyebab kenapa sampai perbuatan korupsi itu masih susah untuk ditekan sampai dengan hari ini. Misalnya kampanye yang dengan biaya tinggi gitu ya. Kampanye biaya tinggi ketika
seorang penyelenggara negara setelah dia terpilih, dia disumpah, dia menyelenggarakan kekuasaannya, menyelenggarakan pemerintahannya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana agar kos yang telah dikeluarkan pada saat kampanye itu dikembaliin. Nah, kemudian komposisi pembiayaan pemerintahan misalnya gaji pegawai negeri sipil atau gaji kepala daerah itu kan tidak besar juga. Sedangkan bagaimana supaya dia ekuivalen dengan pembiayaan politik yang sudah terlanjur dibelanjakan, spending politiknya itu harus dikembaliin. Makanya dengan cara-cara itu tidak mungkin kalau disiasati dengan cara pembiayaan melalui anggaran, katakanlah dengan uang gajinya, take home pay-nya dan segala macam, itu tidak mungkin. Makanya salah satu caranya adalah ya dia harus mencoba untuk mencari sumber-sumber yang tidak sah gitu loh. Mencari sumber-sumber yang ilegal dengan cara korupsi dan seterusnya. Jadi saran saya, rekomendasi akademik yang sebenarnya banyak sekali telah dikeluarkan itu adalah kita menata sistem pemilu kita yang lebih efisien gitu, tidak boros, tidak belanja politiknya itu terlalu besar. Pembiayaan politik itu misalnya bangun spanduk misalnya, ya membelanjakan spanduk itu puluhan miliar sebenarnya. Nah, bagaimana agar pembentuk undang-undang pemilu, pemerintah dan DPR tentunya dalam rangka untuk melakukan amandemen atau revisi terhadap Undang-Undang 7 2017, ke depan itu harus sistem pemilu kita itu betul-betul lebih efisien. Biar perlu itu tidak ada lagi kampanye-kampanye massal, mobilisasi massa dan seterusnya. Walaupun sebenarnya itu tidak sebangun dengan prinsip demokrasi, tetapi sebenarnya kita juga harus pikirkan untuk bagaimana output dari penyelenggara pemerintahan itu yang lebih penting. Kita ini lebih banyak selebrasi sebenarnya, ya. Jadi ketika orang mau calonkan diri sebagai kepala daerah itu lebih banyak selebrasinya daripada kualitasnya. Yeah. Yang harus kita ukurkan adalah bagaimana dia itu adalah seorang teknokratis yang berpikir untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Seperti itu kira-kira. Ya, Pak, ini kalau misalnya kita lihat membahas soal sistem lagi, sebenarnya kalau korupsi ini kan sebenarnya sifat dan juga karakter yang sudah ada dalam diri gitu kan. Cuman entah kapan keluarnya ini waktu yang menjawabnya seperti itu. Dan apakah karakter ataupun juga sifat ini hanya bisa dibentuk dalam retret saja atau sebenarnya ada materi yang harus dilimpahkan dalam sebuah bidang pendidikan yang sehingga ini bisa membentuk karakter ataupun juga sifat supaya nggak seperti ini lagi gitu? Iya, masalah yang paling terbesar di bangsa ini kan masalah etika, masalah etik dan moral. Jadi kalau kita bicara hukum saja, ya kita tiap saat, tiap tahun, tiap periode itu bagaimana berpikir memproduksi peraturan perundang-undangan serigid mungkin. Kalau bicara masalah aspek hukum, bicara masalah aspek apalagi pengaturan dalam norma hukum, kaidah dan segala macam, itu kita berbicara tentang larangan, kita berbicara tentang apa yang dibolehkan, apa yang tidak boleh, dan kita bicara tentang mekanisme sanksi. Itu tidak cukup sebenarnya. Jadi penyelenggara negara ini tidak cukup cuman kita ikat dengan membentuk atau mengkodifikasi undang-undang sebanyak mungkin. Memang kalau di Republik ini, ya kita ini salah satu negara yang memang sangat surplus dari aspek pengaturan aspek hukumnya. Pembangunan hukum kita itu surplus, tapi defisit dari aspek moral. Makanya kalau kita banyak menukil dari pendapat ahli, pendapat filsuf, termasuk misalnya Pak Yusril juga banyak bicara tentang soal-soal itu bahwa persoalan etik itu lebih tinggi daripada hukum. Nah, etik ini yang harus kita dorong ke arah itu, ke arah perbaikan bahwa memang dia lebih supreme daripada kita cuma hanya berpikir mengatur, menjerat dari aspek hukum dan penindakan gitu loh. Nah, kalau orang itu sudah terpandu dari sisi etika, ada guidelines gitu ya. Dia sudah tahu mana yang kira-kira ini boleh dan tidak boleh. Ini sesuatu yang patut atau ini tidak patut. Ini dilarang atau tidak kira-kira seperti itu. Sebelum nanti dijerat dari sisi aspek penindakan. Kalau hari ini walaupun kalau saya baca data itu kan KPK itu untuk merilis produk Pilkada 2024 itu sudah hampir 15 orang itu ditindak oleh KPK. Baik melalui OTT ataupun misalnya perkara yang dikembangkan melalui satu instrumen penyidikan dan seterusnya. Nah, kalau yang seperti itu kan tidak berbanding lurus dengan pilkada yang konon mendapatkan mandat langsung dari rakyat, ya kan? Kita mendapatkan, jadi tidak imbang antara anggaran negara yang digelontorkan untuk melaksanakan sebuah proyek demokrasi yang begini besar dengan hasil nyata yang didapatkan oleh masyarakat itu tidak equal. Makanya itu harus kita pikirkan. Ke depan itu salah satunya adalah kalau misalnya aspek sistemnya kita perbaiki, memang aspek moral itu menjadi penting. Nah, di retreat kepala daerah itu lebih banyak berbicara tentang strategi pembangunan, sinkronisasi antara program-program top priority yang ada di pemerintahan pusat maupun di daerah. Tapi mungkin dari aspek kurikulum moralnya mungkin kurang, ya. Nah, saya nggak tahu ke depannya ini harus kita pikirkan rekrutmen calon-calon kepala daerah itu
ini sebenarnya biang kerok yang paling pertama adalah partai politik. Partai politiklah orang pertama yang harus kita pikirkan untuk bagaimana kurikulum moral itu harus diterapkan. Jadi rekrutmen kepala daerah itu jangan lagi cuma aspek popularitasnya, aspek keberterimaan di tingkat masyarakat ya, akseptabilitasnya saja, tapi memang etikabilitasnya itu yang menjadi penting sebenarnya. Jadi itu yang harus pekerjaan kita bersama untuk ke depan itu, persoalan moralitas itu harus dijadikan sebagai sesuatu yang supreme dalam rekrutmen jabatan-jabatan publik seperti ini. Seperti itu. Oke Pak Fahri, ini kita lihat dari kasus korupsi yang ada di tahun ini dan juga tahun-tahun sebelumnya. Ini Mendagri sempat mengusulkan agar kepala daerah diberikan insentif atau bonus yang bersumber dari PAD. Nah, apakah solusi ini akan menjadi solusi yang tepat bagi kasus korupsi yang terus menjamur di Indonesia, Pak Fahri? Itu nggak cukup. Makanya Mahatma Gandhi dalam berbagai pendapatnya itu kan kalau kita kutip bahwa bumi ini sebenarnya dengan segala isinya ini diciptakan sangat cukup untuk kehidupan manusia. Tapi kehidupan di bumi ini atau bumi ini tidak cukup mengakomodir kerakusan orang atau kerakusan manusia itu sendiri. Jadi kalau kita berpikir salah satu rumus ya untuk bagaimana membuat agar orang itu tidak lagi korupsi dengan memberikan insentif yang sebesar-besarnya tidak cukup. Sebenarnya yang paling penting itu pendidikan karakternya. Nah karakternya itu barangkali mungkin pada level ketika partai politik melakukan rekrutmen politik ya untuk mengisi jabatan-jabatan publik seperti itu mekanismenya itu jangan lagi disandarkan kepada popularitas gitu loh, atau jangan lagi disandarkan kepada persoalan populisme gitu ya. Yang jadi soal sekarang ini kan partai politik itu berebut belanja figur ya, dia melakukan hunting terhadap figur-figur itu. Tolok ukur yang dipakai yang paling pertama adalah orang itu dia populer atau tidak. Apakah orang itu bisa nantinya terpilih dan memberikan insentif elektoral kepada partai atau tidak? Itu harus dirubah. Paradigma itu yang ke depan kita mendorong agar undang-undang partai politik juga itu harus mendapatkan sentuhan perubahan. Jadi soal-soal yang berkaitan dengan kompetensi, moralitas dan segala macam itu merupakan sesuatu yang sebuah keniscayaan yang harus kita dorong agar barangkali bisa diintrodusir ke dalam norma-norma hukum atau norma-norma peraturan perundang-undangan. Kalau tanpa itu tidak bisa. Persoalan terbesar bangsa ini ada pada persoalan moral, moralitas atau persoalan etikabilitas yang harus kita kedepankan daripada sekedar kita mengatur dari sisi norma-norma hukum. Kira-kira seperti itu. Nah, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme otonomi daerah, Pak Fahri. Namun di sisi lain, pembinaan berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Apakah desain hubungan pusat dan daerah saat ini membuka celah bagi kepala daerah untuk mengabaikan fungsi pengawasan preventif? Jadi kan begini ya, masyarakat ini kan cuma hanya diberikan menu. Pertanyaan kemudian apakah kepala daerah itu rakyat diberikan kekuasaan untuk menentukan mana yang layak atau tidak sebelum terjadi kontestasi. Ya, jadi ada satu proses yang bersifat teknokratis yang sebenarnya direkrut atau dilakukan di kalangan elit, yaitu partai politik. Jadi kan rakyat ini kalau dikasih 10 orang calon ya 10 itu yang dipilih. Bagaimana cara mendapatkan 10 itu rakyat nggak tahu. Itu ada proses, ada satu wilayah gray area yang tidak dicampuri oleh rakyat. Rakyat itu karena ibarat dikasih menu, ya dia cuma pilih aja mau makan ikan atau mau makan apa gitu, sate, tergantung itu. Tapi bagaimana menentukan orang-orang yang nanti ditentukan atau dikualifikasi sebagai kontestan, itu kan ada proses yang sangat elitis gitu loh, ada proses yang sangat teknokratis. Nah di level inilah yang barangkali perlu kita atur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang mungkin bisa diatur secara rigid. Yang kedua, masalah pola pembinaan dari Kementerian Dalam Negeri. Memang ada problem yang sangat paradoksal. Misalnya di satu sisi itu adalah produk demokrasi melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Di sisi yang lain, pembinaan ataupun apapun pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri itu tidak bisa juga istilahnya itu palingan secara administratif, secara technicality, secara apalagi soal-soal yang berkaitan dengan teknis pemerintahan dan seterusnya. Tetapi legitimasi politiknya itu pemerintah pusat tidak bisa lagi mencampuri atau melakukan intervensi, terkecuali kepala daerah itu nyata-nyata telah melakukan sebuah perbuatan melawan hukum, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan satu pelanggaran, apakah korupsi atau perbuatan yang lain, sehingga bisa dieksekusi oleh Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah pusat. Tapi terbatas gitu. Tapi yang paling penting adalah persoalannya itu harus kita balik. Kita balik itu artinya sebelum orang itu dipilih oleh rakyat, menu demokrasinya itu dipilih, ada satu proses yang menentukan, yang sangat determinan gitu. Bahwa setiap kandidasi, setiap prosesnya itu betul-betul telah tersaring secara benar dengan satu alat ukur yang saya katakan tadi,
bukan saja dari aspek kompetensi, tapi ketinggian aspek moralitasnya juga yang sangat menentukan sehingga orang itu layak untuk dipilih atau tidak. Jadi sebelum dipublish kepada masyarakat, itu sudah melalui satu pentahapan dan proses yang sangat kredibel untuk bagaimana menjaring calon-calon yang betul-betul layak untuk nantinya dipilih oleh masyarakat. Kira-kira seperti itu. Iya Pak Fahri, ini selain ada faktor dari etika dan moral yang menjadi penyebab korupsi seperti itu, pastinya juga ada sistem pengawasan yang melemah. Dan menurut Pak Fahri sendiri, apa yang harus diperbaiki dari sistem pengawasan di Indonesia supaya tidak terjadi korupsi yang berulang? Iya, kalau kita lihat kajian Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK itu kan sudah pernah merilis satu kajian yang cukup komprehensif menyangkut dengan pola rekrutmen kepala daerah dan aspek pengawasannya. Memang salah satu pengawasan yang paling problematik selama ini ya ada pada DPR. Ya, jadi memang persoalan pola pengawasan, hubungan relasi antara DPR dan kepala daerah itu sangat lemah. Sehingga dengan demikian pola-pola seperti ini itu menjadi sesuatu yang akan berulang secara terus-menerus. Jadi memang yang harus ditingkatkan adalah persoalan pola pengawasan yang efektif. Kapan kita melihat bahwa DPRD itu bisa melakukan peran-peran fungsionalnya untuk melakukan check and balancing power terhadap kekuasaan kepala daerah? Itu kan cuma hanya terlalu seremonial. Ya, misalnya laporan pertanggungjawaban, menyampaikan pidato ini, pidato itu, dan seterusnya. Tapi aspek pengawasan yang lebih substansial itu tidak pernah kita temukan. Kalau andaikan itu terjadi, kita bisa rilis misalkan di Indonesia ini berapa kepala daerah sih yang sebenarnya dikenakan, katakanlah ada mekanisme impeachment di tingkat kepala daerah, di tingkat DPRD. Kapan DPRD itu melakukan hak angket? Kapan DPRD itu menggunakan instrumen untuk menyatakan pendapat? Kapan DPRD itu melakukan pengawasan-pengawasan lainnya yang sesuai dengan mandat konstitusional? Itu jarang sekali, ya kan? Sehingga dengan demikian kepala daerah sangat susah untuk diproteksi menyangkut dengan soal-soal seperti itu. Nah, jadi ini harus kita dorong ke depan seperti itu. Jadi DPRD itu harus didayagunakan juga untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan konstitusionalnya yang lebih besar gitu, lebih signifikan. Agar barangkali semua ini didorong dalam rangka untuk bagaimana memperbaiki tata kelola sekaligus betul-betul memastikan bahwa prinsip pengelolaan pemerintahan itu berjalan di atas rel konstitusi yang benar. Kira-kira seperti itu, Mas. Iya, Pak Fahri, ini sebagai pertanyaan terakhir juga. Bagaimana langkah yang realistis untuk dilakukan saat ini untuk bisa mencegah terjadinya korupsi berulang? Apakah mungkin dari sistem pengawasan harus diperbaiki lebih awal, atau politik yang harus dibenahi juga, ataupun juga pendidikan etika dan moral dari calon pejabat daerah yang lebih awal dan berkepanjangan seperti itu, Pak Fahri? Ya, sekarang ini kan kita bicara masalah pemerintahan sekarang ini kan pemerintahan yang existing ya. Pemerintahan existing itu artinya yang sudah ada saat ini adalah pemerintahan produk pemilu 2024. Mungkin kalau kita bicara masalah aspek moral dan segala macam itu, kalau pasca pemilu 2029 mungkin itu lain soal. Tapi kalau hari ini mungkin yang bisa kita lakukan, yang bisa kita dorong adalah persoalan pengawasan ini bisa dilakukan secara terintegrasi. Misalnya aspek penindakan tetap harus dikedepankan, seperti yang sekarang yang KPK lakukan, atau mungkin kejaksaan, atau mungkin kepolisian. Aspek penindakan saat ini sesuatu yang dihilir saja sebenarnya. Tapi kalau kita mau berbicara lebih jauh tentang hulu, ya itu yang saya bilang bahwa momentumnya sudah lewat, tapi kita berharap sungguh mungkin tidak lagi ada misalnya KPK itu bisa menangkap atau melakukan penindakan lagi terhadap kepala daerah yang lain. 514 anggota kepala daerah yang lain itu mudah-mudahan tidak lagi terjadi yang seperti ini, tidak lagi terjaring dengan operasi tangkap tangan dan seterusnya. Tapi kita berharap sungguh bahwa memang harus didorong untuk perbaikan performa pelayanan dan pemerintahan itu dengan mengedepankan aspek-aspek hukum dan etika yang saat ini telah ada gitu, itu harus dipedomani, harus dikembalikan ke situ. Kalau misalnya ada pemerintahan daerah atau ada kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota yang mungkin ada potensi untuk melakukan perbuatan deviasi, kita dorong lagi agar barangkali supaya DPRD itu lebih intensif untuk melakukan pengawasan, agar barangkali ada bayang-bayang ada pengawasan, ada mata dan telinga rakyat yang sebenarnya setiap saat, setiap waktu, secara early time, ya, mengawasi jalannya pemerintahan, supaya mungkin potensi untuk melakukan penyimpangan itu bisa ditekan sejak saat ini, gitu ya. Kita berharap sungguh yang ada saat ini jangan lagi terjaring dengan operasi tangkap tangan KPK. Kita berharap sungguh mereka ini bisa husnul khotimah sampai dengan 2029 ya, sehingga tidak lagi ada yang berakhir di meja hijau. Kita berharap sungguh seperti itu. Sembari kita mendorong DPRD mengintensifkan pengawasannya, ya, aparat penegak hukum misalnya dalam hal ini kejaksaan, kepolisian juga melakukan
penindakan-penindakan yang dipandang perlu, dan sekaligus juga mungkin instrumen pengawasan daerah, apakah APIP ya, melalui inspektorat, melalui BPKP, apa segala macam BPK. Mungkin lebih kita dorong untuk barangkali memperbaiki tata kelola pemerintahan itu lebih akuntabel ke depan. Mungkin untuk saat ini segitu, tapi kita berharap sungguh untuk ke depan di 2029 itu harus ada perbaikan yang sistemik gitu ya. Agar jangan lagi pola-pola yang seperti ini, siklus perbaikan persoalan-persoalan seperti ini bisa muncul lagi ke depan. Mungkin seperti itu. Iya, Pak Fahri, kita harapkan semoga Indonesia ke depannya lebih bermoral, lebih beretika, dan lebih sistem pengawasan korupsi di Indonesia lebih berjalan dengan baik seperti itu, Pak Fahri. Terima kasih Pak Fahri Bahamid, selaku pakar hukum tata negara dan juga konstitusi dari UMI Makassar. Sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan berdialog dengan kami, Pak Fahri. Terima kasih. Pemirsa, kita ke informasi lain, polemik yang melibatkan Roy Suryo kembali bergulir. Kali ini Ketua Umum Gibranisti Taufik Bilfakih melaporkan Roy Suryo ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait status gelar doktor yang diperolehnya dari Universitas Negeri Jakarta. Roy Suryo pernah berstatus sebagai terpidana dengan putusan yang ingkrah pada 2023 sehingga perlu ditelusuri apakah yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai mahasiswa hingga memperoleh gelar doktor. Taufik meminta Universitas Negeri Jakarta melakukan penelusuran terhadap proses akademik Roy Suryo. Menurutnya apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan internal kampus, maka UNJ perlu mengambil keputusan sesuai ketentuan yang berlaku. Perlu kami tegaskan bahwa hari ini adalah rangkaian dari komitmen saya dan teman-teman untuk kemudian melakukan penelusuran terkait pelanggaran akademik yang dilakukan oleh saudara RS. Jadi ada dua hal. Pertama adalah pelanggaran akademik, yang kedua adalah pelanggaran terhadap tindak pidana. Nah, tindak pidananya beberapa hari yang lalu sudah saya laporkan. Dan itu menyangkut dengan pencemaran nama baik, fitnah. Dan hari ini juga sebenarnya berpotensi ada tindak pidana yang kami duga dan kami mungkin layak dan patut untuk kita bawa ke ranah. Sementara itu, geram dituding memiliki ijazah doktor palsu. Roy Suryo juga akan melaporkan balik Ketua Umum Gibranisti Taufik Bilfakih. Roy juga tunjukkan keaslian ijazahnya. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Di sini ada embosnya, ya, tuh ada embosnya. Ada juga watermarknya. Dan ini bukan ijazah, lintasan stempelnya jelas. Dan ini bukan ijazah baru dicetak di Pasar Pramuka dekat dengan UNJ, enggak. Roy Suryo mendapat kejutan saat akan menjalani sidang putusan pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Roy Suryo berulang tahun ke-58 mendapat kue ulang tahun dari para pendukungnya. Roy Suryo mendapat kejutan ulang tahun sebelum sidang putusan pra-peradilan keduanya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin siang. Roy Suryo genap berusia 58 tahun pada 18 Juli 2026. Kejutan ini diberikan oleh sejumlah pendukungnya. Para pendukung membawa kue sambil menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun untuk Roy Suryo. Roy memotong kue ulang tahun. Potongan pertama diberikan kepada mantan Wakapolri Ugro Seno yang hadir dalam persidangan. Presiden Prabowo Subianto dengan nada tegas meminta jajaran kementerian dan pemerintah daerah untuk menjaga sumber kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah. Dalam taklimatnya di sidang paripurna Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia memiliki banyak kekayaan sumber alam yang harus dimanfaatkan besar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tidak boleh ada segelintir orang atau kelompok yang menguasai sumber kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar sumber daya alam Indonesia dikelola sesuai Undang-Undang Dasar 1945 yang manfaat besarnya untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, dengan nada yang cukup tegas pula, Presiden meminta seluruh jajaran kementerian, lembaga dan pemerintah daerah berjanji akan untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, terutama terkait masalah pangan. Jangan ada sampai orang Indonesia mengalami kelaparan.
Sustainable Development Goal. Saudara-saudara, PBB sudah meramalkan bahaya kelaparan. Food, energy, water, bahaya kelaparan. Mereka canangkan SDG pertama untuk semua bangsa di dunia. SDG pertama adalah no poverty. Tidak ada kemiskinan. Kalau kita mau bantu rakyat kita yang miskin, dibilang pemborosan. Kalau kecurangan, penyelundupan, diem. Orang besar kasih kredit terus triliunan. Orang kecil nggak boleh terima apa-apa. Zero hunger. Zero hunger, tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Saya minta belajar. Kita belajar dari negara-negara lain. Jangan malu belajar. Indonesia dan Cina memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi berkelanjutan. Investasi Cina senilai 2,5 miliar Amerika diharapkan mendorong pengembangan industri strategis dan memperkuat rantai pasok kedua negara. Di sela-sela rangkaian agenda pembentukan World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WICO di Shanghai, China, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China Wang Yi serta Menteri Perdagangan Wang Wentao. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Tiongkok di tengah dinamika ekonomi global dan pesatnya perkembangan teknologi. Bersama Menteri Luar Negeri Wang Yi, Indonesia fokus penguatan kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi, pengembangan industri berbasis teknologi hingga kolaborasi di bidang artificial intelligence atau AI. Bilateral meeting dengan Menteri Perdagangan Cina, MOFCOM, yaitu Wang Wentao, di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi Cina ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia. Sementara itu dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, Indonesia kembali berkomitmen mendorong iklim investasi, di mana investasi China di Indonesia sudah menembus sekitar 2,5 miliar dolar Amerika yang diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor industri strategis, meningkatkan nilai tambah, memperkuat rantai pasok, serta menciptakan lapangan kerja. Selain itu, Indonesia dan China juga sepakat mendorong kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan. Dari Jakarta, Adex Cek. Beralih ke informasi mancanegara, pemirsa, Amerika Serikat menyerang Iran 9 malam berturut-turut. Serangan ini menyusul tewasnya tentara Amerika Serikat di Irak. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengumumkan gelombang serangan terhadap aset militer Iran pada hari Minggu. Serangan rudal dan jet tempur Amerika Serikat menargetkan pertahanan udara, pengawas pantai, maritim, serta peluncuran rudal dan drone Iran. Washington telah melakukan serangan berulang kali di wilayah Iran pekan ini. Amerika Serikat juga memberlakukan kembali blokade laut yang menargetkan kapal-kapal yang berlayar dari dan ke pelabuhan Iran. Teheran menanggapi dengan serangan rudal dan pesawat tak berawak terhadap pangkalan Amerika Serikat di seluruh wilayah Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Iran IRGC mengatakan 2 kapal tanker minyak meledak di Selat Hormuz pada Minggu malam. Presiden Amerika Serikat mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya tentara Amerika Serikat atas serangan Iran beberapa waktu lalu. Namun serangan yang dilakukan Iran tidak hanya di pangkalan militer Amerika di negara Teluk, tetapi juga di Selat Hormuz, di mana terdapat 2 kapal tanker juga meledak akibat serangan Iran. Well, we feel very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost
everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three. It's probably three as opposed to two. Sirine meraung di kota aman saat angkatan bersenjata Yordania mencegat serangan rudal Iran. Angkatan bersenjata Yordania berusaha mencegat 3 rudal balistik milik Iran. Sementara rudal keempat Iran jatuh di daerah terpencil. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Aman mengklaim bahwa pihak berwenang mengevakuasi bandara dan pelabuhan internasional Aqaba. Mereka menyarankan warga Amerika untuk menghindari perjalanan ke kedua lokasi tersebut. Pemirsa, Israel tega menyerang seorang pemuda dan ibunya dengan rudal hingga tewas. IRGC merilis bahwa terdapat kekejian kembali dilakukan pihak Israel. Seorang pemuda sedang berjalan mengungsi bersama ibunya, kemudian tiba-tiba dibom. Keduanya tidak bersenjata, hanya membawa pakaian menuju tenda pengungsian baru. Tidak diketahui lokasi dan waktu penyerangan secara independen, tetapi serangan ini merupakan kejahatan yang paling keji, pemirsa. Serangan rudal teroris Israel tidak hanya menyebabkan ratusan ribu warga Gaza Palestina terluka dan syahid. Ribuan korban juga terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Pertahanan sipil di Gaza telah memulai fase kedua operasi untuk menemukan jenazah yang terkubur di bawah reruntuhan di lingkungan Al-Sabra, kota Gaza. Tim pertahanan sipil menggunakan alat berat untuk membersihkan reruntuhan bangunan yang dihajar rudal penjajah Israel. Jadu Abu Saria satu-satunya korban selamat dari serangan keji Zionis yang menewaskan seluruh keluarganya. Peristiwa ini meninggalkan rasa sakit dan trauma baginya yang tidak mudah hilang. Iya, di sisi lain, Menteri Pertahanan Zionis Israel memamerkan tahanan yang merupakan warga Palestina terikat tidak berdaya. Tahanan pasukan penjajah Israel di mana sebagian besar adalah warga sipil Palestina terikat tidak berdaya di sebuah ruangan. Kedua tangan dan kaki tahanan diikat bak penjahat yang melakukan kriminalitas tinggi. Kekejian perlakuan tentara teroris ini diunggah pihak Zionis saat Menteri Pertahanan Israel Katz menunjukkan tahanannya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Belasan orang dilaporkan tewas dan beberapa lainnya hilang setelah banjir bandang dan tanah longsor di India Utara. Peristiwa ini terjadi setelah sejumlah wilayah di India Utara diguyur hujan yang cukup lebat. Sejumlah petugas penyelamat menggunakan tali berusaha menyeberangi sungai yang meluap untuk menyelamatkan sejumlah warga yang terjebak banjir bandang. Operasi penyelamatan darurat dilakukan setelah hujan lebat yang memicu banjir bandang dan tanah longsor di distrik Rajouri dan Poonch di Jammu Kashmir, India Utara. Akibat peristiwa ini, beberapa orang dilaporkan tewas dan hilang. Sejumlah kendaraan tampak rusak dan menumpuk di daerah permukiman. Korban selamat pun berusaha membersihkan puing-puing serta lumpur yang menutupi jalan dan rumah mereka. अपनी मजबूरियां सबको, लेकिन हालात देखें यहाँ क्या हो चुका है। 8-9 फुट पानी था यहाँ पे। बाकी हमारी बस अगर एडमिनिस्ट्रेशन इतनी हेल्प कर दे, हम लोगों की जो ये मोहल्ला है जहाँ पे पानी आया है 8-9 फीट, इसमें गली जो ड्रेन है वो टोटल ब्लॉक हो चुकी है। उसके कारण जो अंदर पानी और मिट्टी जमा है वो बाहर निकल नहीं रही क्योंकि पानी वापस आ रहा है। Pihak berwenang telah memperingatkan adanya intensitas hujan lebat selama beberapa hari ke depan dan mengimbau warga yang tinggal di dekat sungai, aliran air, dan daerah rawan longsor untuk waspada. Sementara itu, banjir juga melanda sebagian wilayah Ning'an di Provinsi Heilongjiang, Tiongkok. Peristiwa ini terjadi setelah hujan lebat selama beberapa hari yang menyebabkan sungai Mudanjiang meluap.
Sejumlah desa terendam air dan arus lumpur menyapu jalanan serta hamparan lahan pertanian milik warga. Sejumlah warga menyelamatkan diri dengan berkumpul di sepanjang tanggul saat air banjir menerjang daerah Ning'an di Provinsi Heilongjiang, Tiongkok. Pihak berwenang meningkatkan pemantauan serta penguatan tanggul dilakukan di sepanjang garis wilayah guna menghalangi banjir. Tempat penampungan darurat dibuka di sejumlah titik untuk warga yang mengungsi, sementara pejabat setempat terus melakukan operasi bantuan di seluruh komunitas yang terdampak banjir. Sedikitnya 6 orang tewas dan 2 orang hilang setelah banjir bandang dan tanah longsor menerjang Kabupaten Muang Tan, Provinsi Lai Châu, Vietnam. Petugas mengerahkan alat berat serta anjing K9 untuk membersihkan puing-puing serta mencari korban. Usai banjir bandang menghantam Kabupaten Muang Tan, Provinsi Lai Châu, Vietnam, Senin siang. Akibat bencana alam ini, sejumlah rumah rusak serta jalan banyak yang terputus. Hingga Senin pagi ada 7 korban jiwa dan 2 orang hilang akibat banjir. Pihak berwenang telah mengerahkan semua sumber daya untuk upaya pemulihan. Kerugian material diperkirakan mencapai 10,5 juta dolar Amerika Serikat. Pemirsa, lahan seluas 2 hektar yang tidak jauh dari permukiman warga di Sukabumi, Jawa Barat terbakar. Api semakin membesar karena membakar rumput dan ilalang yang mengering akibat musim kemarau. Kobaran api dengan cepat membakar lahan seluas 2 hektar di Kampung Babakan, Desa Munjul, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kencangnya tiupan angin dan banyaknya rumput yang mengering membuat api kian membesar hingga mendekati permukiman warga dan proyek jalan tol Bocimi. Petugas gabungan dari BPBD dan pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran untuk pembukaan lahan. Melakukan pemadaman oleh rekan kita unit damkar. Warga diimbau waspada dan tidak melakukan tindakan yang memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. 1 unit mobil box UPS terbakar usai menabrak sejumlah kendaraan di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Diduga box lepas dari pengait bodi mobil hingga kendaraan hilang kendali. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang berasal dari box UPS PLN yang terguling di badan jalan, tepatnya di Simpang Tabuik, Kota Pariaman, Sumatera Barat tadi siang. Mobil box UPS yang digunakan sebagai pemasok listrik cadangan diduga terlepas dari pengait saat proses pergeseran. Kendaraan kemudian kehilangan kendali dan menabrak satu mobil serta 2 sepeda motor yang terparkir sebelum akhirnya terbalik. Tak lama berselang, asap pekat terlihat disertai suara ledakan yang sempat membuat warga di sekitar lokasi panik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di mana 1 unit box UPS atau aki untuk pengangkit atau arus sementara saat akan dilakukan pergeseran ternyata lepas kendali atau lepas kontrol sehingga menabrak 1 unit mobil dan 2 sepeda motor. Nah, dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan dan mendalami apakah terdapat unsur kelalaian dalam peristiwa ini. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan.
Selamat siang, Brigadir Telsinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya baik, terima kasih Noval dan selamat siang pemirsa. Kami akan menunjukkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dibantu juru kamera Yakob Rebong. Dan memang untuk aktivitas siang ini arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan lurus mengarah ke Tapal Kuda melalui Gelora Bung Karno pada pintu 10 ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus, di mana memang kalau kita melihat ini perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi di ruas jalan dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Sleepy, di mana untuk kendaraan yang akan berbelok arah mengarah ke arah Senayan ini mengalami perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan-kendaraan yang berbelok arah pada pintu 10 maupun yang akan masuk ke arah JCC. Mengingat pada saat ini banyak sekali kegiatan pada kawasan JCC Senayan, ini juga menyebabkan adanya perlambatan kecepatan kendaraan namun tidak menimbulkan kepadatan yang signifikan. Tentunya kami berharap Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Sleepy maupun naik mengarah melalui jembatan layang Lamdogi hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Kami juga mengharapkan Anda dapat mengikuti rambu serta marka jalan yang ada, mengingat memang kawasan Gelora Bung Karno ini juga merupakan tempat olahraga, akan ada aktivitas masyarakat yang berlalu lalang di kawasan ini. Besar harapan kami Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, kemudian ikutilah rambu serta marka jalan yang ada, mengingat pada kawasan ini juga ada rambu lalu lintas. Untuk itu kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada untuk mewujudkan keselamatan dan juga keamanan bagi setiap pengguna jalan yang melintas pada kawasan Gelora Bung Karno. Tertib berlalu lintas di jalan menyelamatkan diri Anda juga pengendara lainnya. Kembali ke Noval di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Telsinda atas laporan dari kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.